Aku terlambat ke kelas. Pagi itu merupakan pagi yang penuh kesibukan dan energi bagi seorang gadis malang bernama Mia. Harus cepat sekarang. Mahasiswa miskin. Aku terlambat ke sekolah. Dalam ketergesaannya, Mia tidak tahu bahwa konflik akan terjadi. Mahasiswa kaya. Hati-hati. Hari yang kaya raya biasanya minum bubble tea daripada sarapan. Namun berkat Mia, tampaknya ia harus melewatkan sarapan hari ini. Dasar bocah nakal. Nggak bisa hati-hati jalan. Maaf. Aku nggak sengaja. Hari gadis yang sombong tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Hei, kamu ngapain? Nanti kamu kena tilang. Saat ketegangan di antara mereka meningkat, sebuah helikopter perlahan turun dari langit. Mahasiswa kaya, Giga! Ouch! Kau gadis malang yang menjijikkan. Maafkan aku. Maaf saja tidak cukup. Terima saja semua itu, dasar sampah. Itu hukumanmu, dasar sampah malang. Itulah yang kau dapatkan, dasar sampah malang. Hei, itu sudah keterlaluan. Kedatangan Stacy yang super kaya tidak hanya gagal menghentikan pertengkaran antara Hari dan Mia, tetapi juga menyeret Stacy ke dalamnya. Perjuangan di antara ketiganya, Stacy, Hari, dan Mia yang malang, disaksikan oleh Katie. Apa kau baik-baik saja? Gadis itu benar-benar keterlaluan. Aku baik-baik saja. Mungkin kita harus pergi ke kelas sekarang. Seorang pencuri terkenal dari awal hingga akhir. Dan tentu saja, Katie mengincar perhiasan mahal milik Stacy dan Hari. Jadi, Stacy dan Hari berjalan ke sekolah dengan gembira, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh orang jahat. Aku harus berpura-pura kaya agar bisa dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Carrie mendapat ide. Matanya berbinar, dan kakinya dengan cepat mengikuti Stacy dan Hari ke sekolah. Kemudian, dia bergegas ke ruang penyimpanan tempat dia bisa menyamar. Ide hebat ini perlu segera dilaksanakan. Katie menyelam ke tempat sampah dan mulai mengobrak-abriknya. Tak lama kemudian, dia menemukan apa yang diinginkannya. Dengan gunting di tangan, gadis itu dengan terampil memotong kain. Dengan keterampilan seperti ini, Anda mungkin percaya dia adalah penjahit berbakat sebelum beralih ke kejahatan. Dia membuat gaun merah yang cantik, dan sekarang Katie sama sekali tidak terlihat seperti pencuri yang licik. Ayo kita pergi. Kamu cantik sekali. Aku sangat mengagumimu. Tidak seperti gadis kecil malang itu. Ya, kamu benar. Si sampah malang itu. Namun, ada sesuatu yang masih kurang. Untuk menjadi kaya, dia membutuhkan sesuatu yang berkilau, sesuatu yang mempesona. Kemudian dia melihat sekaleng cat merah dan beberapa permata yang dibuang. Wah, cantik sekali.
menawan. Terima kasih banyak. Apakah kamu murid baru? Benar, aku murid baru. Di sini, mari kita saling mengenal. Teman-teman, hati-hati. Hey, Stacy, dia mencuri barang-barangmu. Tidak, aku tidak. Hey, dasar sampah jelek yang malang. Beraninya kau menipuku? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kathy kan kaya, kenapa dia mencuri? Tentu. Hah? Hanya sampah jelek sepertimu yang akan menipu kita. Hai. Ouch. Hai teman-teman. Ayo masuk kelas. Tidak masalah. Dengan tangan Kathy, dia akan mengubahnya menjadi kalung rubi yang menakjubkan. Hanya dengan sedikit goyangan, dia sudah memiliki kalung, cincin, dan bahkan anting-anting di sana. Halo semuanya, keluarkan buku catatan kalian. Pada saat itu, Stacy dan Harry berjalan ke sekolah. Tawa mereka tiba-tiba berhenti ketika kilauan indah menerangi lorong sekolah. Itu pasti Kathy yang sudah berdandan. Kalau begitu bagaimana saya bisa mengusirnya? Dengan memanfaatkan kehangatan persahabatan, Kathy dengan licik meraih ke belakang leher kedua gadis itu. Namun, kebaikannya tidak dibalas. Mia diam-diam berjalan ke kelas, merasa tersisih. Sementara tiga lainnya tertawa dan mengobrol, dia hanya bisa duduk diam. Mia! Kamu dalam masalah. Hah? Itu bukan aku. Itu bukan aku. Senyum cerah muncul di wajah Kathy. Apakah ini kesempatannya untuk mengambil perhiasan mahal milik Stacy dan Harry? Namun, tunggu, seseorang sedang mengawasi setiap gerakan Kathy. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, selain menjadi pencuri, Kathy juga seorang pemanah ulung. Kapanpun ia mau, tidak ada anak panah yang meleset dari sasarannya. Bahkan jika itu adalah pantat gurunya. Itu terlalu banyak. Berdirilah di sana selama 1 jam. Hah? Guru? Tolong! Guru! Hai, semuanya. Fokus belajar. Setelah rencananya berhasil, Kathy segera memberikan busur dan anak panah itu kepada Mia, membuatnya tampak bingung. Sementara Stacy dan Harry tertawa karena Mia sedang dihukum, Kathy melanjutkan rencananya ke tahap selanjutnya. Maaf semuanya, aku akan kembali sebentar Ia lagi. mengeluarkan botol pencaharnya, menambahkan dosis besar ke minuman gurunya, dan mengaduknya dengan baik. Ada apa, Kathy? Kalian tertipu! Aku perampok! Perampok! Sekarang itu milikku! Ouch! Senjata rahasia Kathy sudah siap. Berhenti! Duduk diam! Hah? Teman-temanku dalam bahaya? Lepaskan aku! Lepaskan aku sekarang! Selamat tinggal! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong aku! Ia harus berhati
berhati-hati agar tidak mencicipinya. Dengan mata penuh harap, Kathy memperhatikan gurunya itu meneguk minuman itu sekaligus. Di mana dia? Di mana dia? Di mana pencurinya? Dari yang tadinya tampak segar, ia segera mulai merasa tidak nyaman. Wajahnya berubah dan bau yang tidak sedap memenuhi ruangan. Sekarang setelah kedua rintangan itu hilang, saatnya bagi Kathy untuk menghasilkan uang. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dasar bocah nakal! Kau menghancurkan bisnisku, kau harus membayarnya! Namun Mia segera menyadari apa yang sedang direncanakan oleh pencuri itu. Tepat saat Mia memasuki tempat kejadian, Kathy benar-benar terjatuh. Bagi Stacy dan Harry, Mia bukan lagi gadis miskin. Ia adalah pahlawan pemberani. Ouch! Stacy dan Harry membantu Mia dengan menunjukkan di mana Kathy terjatuh. Akhirnya Kathy diselamatkan, tetapi ia bahkan lebih marah. Bergerak! Selamat tinggal! Kalian berdua baik-baik saja, kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena telah menindasmu sebelumnya. Tidak apa-apa, kita kan berteman. Mulai sekarang, mari kita menjadi sahabat, oke? Bertekad untuk memberi Mia pelajaran. Setelah menyatakan perang, Kathy mengeluarkan senjatanya. Di dalam kamar tua yang usang, seorang gadis kecil sedang tidur nyenyak. Namun, seberapa dalam pun tidurnya, ini sudah jam 7 pagi dan saatnya untuk bangun. Ya, gadis ini adalah Hana, seorang gadis miskin, tetapi sangat cerdas, baik, dan lembut. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa baginya. Hari pertama di sekolah. Dia ingat bahwa hari ini adalah hari pertama sekolahnya. Jadi Hana sangat bersemangat untuk menyiapkan segalanya. Untuk menghemat waktu, bahkan dia menggosok giginya sambil duduk di sepeda. Tidak peduli seberapa terburu-buru dia selalu memastikan untuk menjaga kebersihan giginya. Bersekolah! Gary miskin! Jalanan itu panjang, dan Hana menggunakan sepeda tua yang entah ditemukan di mana untuk pergi ke sekolah. Di kejauhan, seorang sosok berpakaian mewah berjalan ke arahnya. Gadis kaya! Ternyata itu adalah Mata, gadis kaya. Saya sudah sampai. Kebahagiaan Hana menghilang seperti rem pada sepedanya. Hati-hati! Keluar! Sakit! Kemurkaan tumbuh di dalam diri Mata. Ouch! Kasihan sekali kau. Beraninya kau merusak payungku. Kamu buta atau apa? Ayo katakan sesuatu. Saya minta maaf. Kasihan sekali kau. Beraninya kau merusak payungku. Sementara itu, seorang gadis cantik yang bergaya sedang menikmati perjalanannya ke sekolah dengan mobil mewah. Itu adalah Kathy, gadis super kaya yang dikenal karena manja dan sombong. Kamu merusak payungku. Sangat kesal karena pagi yang damai terganggu, Kathy keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Sepeda siapa ini? Gadis kaya raya. Carrie! Ini dia gadinya. Hah? Apakah itu kamu? Oh! Kamu mau ngapain? Anda! Biarkan aku
aku pergi. Hentikan! Jangan lakukan itu. Kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Pertarungan besar antara 3 gadis harus berhenti karena sebuah helikopter keren muncul dari atas. Siapa yang akan keluar dari helikopter itu? Wow! Kejutan! Ini adalah gadis super kaya, Pinky. Gadis sangat kaya. Kamu tampak cantik hari ini, Pinky. Terima kasih banyak. Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Tumpukan sampah itu menimbulkan masalah lagi. Oh. Kalau begitu, saya saja yang berikan. Pengawal. Kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Ini sangat lucu. Kalian sungguh keterlaluan? Hah? Terlalu banyak. Kamu layak mendapatkan ini. Selamat tinggal. Setelah mengajarkan pelajaran kepada si kecil Hana yang malang, Mata, Katie, dan Pinky dengan tenang berjalan ke sekolah meninggalkan Hana di belakang. Tapi, tebak apa? Mereka semua berada di kelas yang sama. Sangat menjijikkan. Hana merasa sedih karena teman sekelasnya bersikap jahat padanya. Untuk menyambut Anda kembali ke sekolah, setiap orang, kami sedang uji coba dasar. Ya. 15 menit untuk selesai. Soal-soal matematika ini terlalu mudah untuk Hana. Apa? Kami baru saja sampai di sini dan ada ujian. Kau Sesan. Dengan bantuannya, tes mata seharusnya mendapatkan nilai sempurna. Atau mungkin tidak. Apakah kamu menyontek saat ujian? Anda mendapat nilai F. Curang selalu ada akibatnya, dan Mata akhirnya mendapatkan nilai F besar merah pada ujiannya. Fokus dan lakukan. Ya. Ketika guru memberi peringatan kepada Katie, dia hanya... Pengawal, tolong aku. Ya, Nona. Tertawa, tapi Katie tidak khawatir. Dia punya pembantu cerdas di luar. Lihat ke sini. Ternyata dia berencana untuk mencuri jawaban Hana. Oh, wow. Itu huruf D, Nona. Lingari, huruf D. Terus berlanjut. Huruf D, D. Terus berlanjut. Perilaku licik Katie tidak luput dari perhatian guru. Pengawal, pengawal. Kami ketahuan, Nona. Apakah kamu berbuat curang? Anda mendapat nilai F. Angkat tinggi-tinggi. Sekarang, siswa lain dalam masalah. Hanya Pinky yang tersisa menderita dalam kelompok nilai buruk. Akankah keajaiban membantu gadis super kaya ini lulus ujian?
Oh. Apa itu? Pergi saja. Wow, ternyata tidak ada yang terlalu sulit untuk anak kaya seperti Pinky. Dengan robot mini ini, Pinky bisa melakukan lebih dari sekadar ujiannya Hana. Dia bahkan bisa menonton film di sana jika dia mau. Setelah memeriksa jawaban, Pinky akhirnya mendapatkan beberapa nilai pada ujiannya. Dia melingkari jawaban seperti biasa. Tapi, adakah rencana yang sempurna? Tidak peduli seberapa kecil robot itu, suara berisiknya yang keras terdengar oleh telinga Hana yang sangat tajam. Hana dengan cepat menggagalkan rencana curang Pinky dengan satu pukulan, dan guru juga memperhatikan. Kamu mendapat nilai F. Selesai. Guru. Saya sudah selesai. Wah! Hannah, kerja bagus. Jawaban Anda semua benar. Wah! Terima kasih, Guru. Oh, wow! Yeah! Baiklah, mari beralih ke biologi. Hana mendapatkan nilai A+, yang hanya membuat anak-anak yang usil di kelas merasa kesal. Kita nggak boleh kalah. Pergi. Tapi kalau satu rencana gagal, mereka cuma coba yang lain. Kali ini, saat kelas sains, trio ini yakin mereka akan membalas dendam. Kela! Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang transformasi katak dewasa. Seekor bayi katak. Oh. Silakan, lihat aku. Guru dengan percaya diri menunjukkan kepada kelas cara membuat ramuan misterius, menuangkannya ke atas katak besar. Dalam sekejap, katak raksasa itu menyusut menjadi versi mini. Oh, wow! Wow! Apakah kalian semua mengerti? Baiklah, Anda dapat berlatih sekarang. Ya! Warna ini bagus. Warna ini juga oke. Warna ini sungguh cantik. Pergi. Tim yang tidak begitu cerdas sudah buruk dalam matematika, dan sekarang mereka juga tidak berhasil dalam sains. Setelah mencampur berbagai hal, 3 gadis itu menyebabkan sedikit ledakan di laboratorium. Sementara itu, Hana dengan hati-hati mengikuti langkah-langkah guru. Oh, wow! Saya temukan solusinya tepat. Mahasiswa terbaik di kelas berhasil pada percobaan pertamanya. Saya temukan solusinya tepat. Selesai sudah sekarang. Oh. Au, 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 au. Di sana. Tolong hentian. Orang yang jahat sering mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dan hal-hal buruk yang terjadi pada 3 gadis kaya kami bukanlah kejutan. Jika mereka lebih banyak mendengarkan di kelas, hal-hal tidak akan berakhir seburuk itu. Pergilah. Pindahkan. Kau berani lempar itu ke aku? Hah?
saya lakukan. Harus cepat. Hentikan. Hannah? Selesai sudah urusanmu. Berkat keberanian Hana, semuanya akhirnya selesai. Kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Sudah bantu kami. Maaf banget, kami nggak memperlakukan Anda dengan baik. Bagaimana dengan kita menjadi teman bersama? Benar-benar? Setelah semua masalah, keempat gadis itu menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan menjadi teman baik. Pesta ulang tahun biasanya menjadi momen yang menyenangkan, di mana semua orang berkumpul bersama. Namun, bagaimana jika tiba-tiba berubah menjadi pertengkaran yang gila, di mana mata-mata iri saling melotot dan perkelahian terus terjadi? Seperti apa jadinya? Poor girl. Baby doll adalah gadis miskin, tetapi dia memiliki hati yang baik. Dia selalu ingin membantu semua orang, seperti malaikat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Anak malang sepertimu, tidak mungkin kau punya pulpen bagus seperti milikku. Rich girl. Meskipun begitu baik, Baby doll tidak mendapatkan rasa hormat dari teman-teman sekelasnya. Kate dan Sarah, gadis-gadis kaya, selalu memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia tidak penting sama sekali. Lihat pulpenku. Alih-alih bersikap baik kepada Baby doll, mereka memamerkan kekayaan mereka, hampir mengejeknya. Hal ini membuat Baby doll merasa semakin kesal. Melihat kedua gadis sombong ini, Baby doll menelan amarahnya. Yang ini hanya ada satu di seluruh dunia. Giga Rich Girl. Dia merasakan badai di dalam dirinya, tetapi dia tetap fokus pada papan tulis. Apalagi semua dia sudah mengerti. Ya Nona, kami berhasil. Saya punya berita yang sangat penting. Jadi malam ini, apakah hari ulang tahun saya? Wah! Apakah kalian semua ingin datang? Saya bersedia. Baiklah. Saya tahu kalian semua ingin datang. Jadi saya sudah menyiapkan semuanya. Satu untuk kalian. Ini untuk kalian. Terima kasih Nona. Ketika pengumuman tentang pesta ulang tahun guru dibuat, setiap gadis di kelas menjadi gembira. Namun pertama-tama, mereka harus menemukan hadiah yang sempurna untuk guru tersebut. Sampai jumpa semuanya di West malam ini. Apa yang harus aku berikan kepada guruku? Wow! Baby doll yakin hadiahnya akan menjadi yang paling unik dan guru tersebut akan sangat menyukainya. Namun, saat Sarah dan Kate melihat mimpinya, mereka segera menariknya kembali ke kenyataan. Ouch! Kamu mau ngasih dia hadiah juga? Ini kayaknya hadiah yang beneran. Terima kasih semuanya.
yang dia suka? Coba lihat. Tantangan dari kedua gadis kaya itu memicu pertarungan hadiah di antara mereka bertiga. Siapa yang akan menang? Baby Doll dengan berani menerima tantangan itu dan mulai mengerjakan hadiahnya. Tiba-tiba, mata Baby Doll tertuju pada manekin tua yang rusak. Sebuah ide muncul di kepalanya. Apa yang akan dia lakukan dengan ini untuk membuat hadiah istimewa? Tanpa ragu, Baby Doll mengeluarkan sebuah kotak besar. Tetapi kotak itu seperti lubang tanpa dasar. Dia membukanya. Dan ada kotak misterius lain di dalamnya. Dia terus membuka kotak-kotak itu hingga dia menemukan kotak terkecil di bagian akhir. Di dalamnya ada jarum kecil, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, dia mengambil sepotong kain putih tua, memotongnya dengan keterampilan hebat, seolah-olah itu adalah kali terakhir dia akan menjahit. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Sebuah gaun putih yang indah pun tercipta. Dari kain tersebut, Baby Doll menciptakan sebuah mahakarya mode. Semua orang, bunga di sini. Bunga segar di sini semuanya. Ayo ambil bunga kalian. Tetapi itu masih belum cukup. Dia berpikir keras tentang bagaimana membuatnya lebih istimewa. Kemudian, kesempatan emas pun tiba. Baby Doll melihat sebuah kereta bunga lewat. Meskipun dia merasa sedikit kasihan pada penjual bunga. Dia tidak dapat menahan diri dan mengambil semua bunga untuk ditambahkan ke gaunnya. Alih-alih meletakkan bunga-bunga di vas sederhana. Baby Doll memutuskan bahwa bunga-bunga itu cocok untuk gaun buatannya, sehingga gaun itu menjadi lebih cantik. Dalam waktu singkat, gaun putih polos itu berubah menjadi mahakarya bunga yang semarak dan berwarna-warni, seperti taman kecil. Dia pasti akan menyukai hadiah ini. Ayo! Sekarang hadiah ulang tahun Baby Doll sudah siap. Saatnya pergi ke pesta. Sementara itu, Kate dan Sarah memutuskan untuk mengambil rute terpendek. Uang. Mereka berlenggak-lenggok masuk ke toko mewah, membeli setumpuk pakaian mahal, sambil berpikir, ini akan menjadi hadiah terbaik untuk guru. Kalian punya uang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi jika menyangkut hal-hal seperti ini, Pilihlah dengan bebas. uang berarti Anda mendapatkan hadiah terbaik. Ini, yang ini. Sarah dan Kate dengan kekuatan mereka yang kaya, bagaikan tornado di toko, menyapu semua yang terlihat dan memasukkannya ke dalam tas belanja mereka.
Dan untuk membuat hadiah mereka lebih mewah, Kate dengan hati-hati menambahkan beberapa boneka binatang, seolah-olah dia takut. Guru itu mungkin tidak punya cukup teman. Jadi, hadiah super mahal dari gadis-gadis kaya sudah siap. 2 jenis hadiah yang sama sekali berbeda. Gaun buatan tangan baby doll yang menyentuh hati. Dan tumpukan hadiah mewah Selamat Kate tinggal. dan Sarah. Mana yang lebih disukai guru? Baby doll adalah yang pertama tiba di pesta dengan bangga memegang hadiah buatan tangannya. Tetapi, mengapa ruangan itu terasa begitu sunyi? Hampir seperti dia berjalan ke rumah hantu. Tepat setelah itu, Kate dan Sarah masuk dengan percaya diri. Mereka berdua mengira hadiah mewah mereka akan mencuri perhatian di pesta. Namun saat mata mereka tertuju pada gaun bunga baby doll yang cantik, mereka tercengang. Kenapa gaunnya begitu cantik? Aku tidak bisa membiarkan dia memberikan gaun itu kepada guru. Benar sekali. Pengawal. Bagaimana gaun yang sederhana seperti itu bisa begitu memikat? Rencana gelap terbentuk di benak kedua gadis itu. Dan pengawal itu langsung menghunus 2 pedang tajam. Dengan senjata di tangan dan senyum nakal, kedua gadis itu mulai membayangkan bagaimana mereka akan menghancurkan gaun kecil baby doll yang malang. Mereka bertekad untuk mencabik-cabiknya. Bel alarm berbunyi. Sekarang saatnya rencana yang sempurna terungkap. Namun, apakah serangan mereka akan berjalan mulus atau mereka akan berakhir menjadi pihak yang menderita? Tindakan cepat baby doll membuat serangan mereka meleset, menyebabkan keduanya jatuh ke belakang, menjatuhkan latar belakang yang besar dan membuatnya jatuh ke arah mereka. Sekarang mereka lah yang seharusnya takut. Di saat-saat bahaya itu, baby doll melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Berkat keberanian baby doll, Sarah dan Kate menyadari kesalahan mereka. Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Oh, jangan khawatir. Baiklah, tapi maaf aku meremehkanmu. Tidak apa-apa. Yang penting kamu aman. Oh, ulang tahun gurunya hancur. Jadi, mari kita perbaiki pestanya bersama-sama. Namun, kerusakan yang telah mereka sebabkan 2 robekan besar pada latar belakang guru. Apa yang akan dilakukan ketiga gadis itu sekarang? Dengan semua kebakaran dan tatapan tajam di belakang mereka. Yang ini hancur? Ya ampun. Oh, tidak apa-apa. Aku punya ide. Para gadis bekerja sama untuk memperbaiki pesta, membangun kembali semuanya dengan kerja sama tim dan persahabatan.
di sini, semuanya. Hah? Apa ini? Apa yang terjadi, anak-anak? Jadi kami punya hadiah untukmu, Guru. Oh? Akhirnya, pesta ulang tahun berlangsung dalam suasana yang hangat dan menyenangkan dengan semua orang memberikan hadiah yang tulus kepada guru. Guru, aku punya sesuatu untukmu. Wow! Wah, itu luar biasa! Hebat! Hebat! Wow! Marilah dan berdansa denganku, anak-anak! Hey! Ulang tahun seharusnya menjadi hari yang dipenuhi tawa dan ucapan selamat dari orang-orang terkasih. Namun, bagaimana jika dalam suasana yang nyaman itu ada dinding tak kasat mata yang menyingkap jurang pemisah antara si kaya dan si miskin? Di dalam tendanya yang lusuh, Baby Doll tetap menjaga optimismenya, seolah mengejek kerasnya hidup. Bahkan saat memulai hari baru, ia harus berlebihan dengan permainan konyol yang ia buat sendiri. Dan semangatnya yang ceria. Dapatkah ia meramalkan peristiwa istimewa yang akan datang hari ini? Jadi, hari ini hari ulang tahunku? Gadis miskin. Gambar-gambar ulang tahun yang indah berkelebat di benak Baby Doll. Karena takut hari istimewa ini akan berlalu terlalu cepat, sahabatnya Simon muncul. Baby Doll! Baby Doll, ayo berangkat. Laki-laki normal. Jadi sekarang kita akan merayakan ulang tahunku. Ayo pergi. Dengan hati gembira, Baby Doll memutuskan untuk mengemas tasnya dan pergi. Merayakan ulang tahun yang sederhana namun hangat bersama Ayo Simon. kita pergi. Pergi. Saya punya hadiah untukmu. Wow. Terima kasih banyak. Ayo berangkat. Dengan sepeda andalan mereka, kedua sahabat itu menyusuri jalan yang sudah mereka kenal. Tujuan mereka adalah sebuah restoran, tempat mereka akan mengadakan pesta ulang tahun yang tak terlupakan untuk Baby Doll. Kami di sini. Merindukan. Bisakah saya mengadakan pesta ulang tahun? Punya uang? Saya bersedia. Namun, di tengah kegembiraan mereka, tatapan dingin staf itu terasa seperti seember air dingin. Tepat saat itu, sosok tak dikenal dengan kasar menarik mereka ke samping. Minggir, biarkan Nona saya masuk. Lewat sini, Nona. Dari pintu masuk, Nona Suzy berjalan masuk dengan bangga. Cahaya yang menyilaukan memantulkan perhiasan mahalnya dan gaun desainernya menonjolkan kesombongannya. Gadis kaya. Wow! Aku mau pesta ulang tahun. Tentu. Ingin memamerkan kekuatannya, Suzy memanggil sebuah koper besar penuh emas batangan hanya untuk menciptakan tempat yang mewah untuk pesta ulang tahunnya. Berikan saya tempat VIP sekarang. Ya, tunggu sebentar. Kekayaannya langsung membuat staf terkesima yang memberinya tiket VIP sebagai hadiah istimewa. Hei, kami datang ke sini lebih dulu. Saat dia melirik Baby Doll, tatapannya penuh dengan penghinaan, seolah-olah Baby Doll hanyalah tong sampah berjalan di pinggir jalan. Jadi apa? Jadi apa? Tapi kami yang datang lebih dulu. Kalian berdua, pengawal. Mengikuti perintah Suzy, seorang pengawal bertubuh tinggi memamerkan keterampilan bela dirinya yang mengagumkan, seperti seorang guru tersembunyi yang sedang memberi pelajaran kepada kedua sahabat malang itu. Kalian bocah malang ingin pesta ulang tahun juga? Namun Suzy tidak berhenti di situ.
dia diam-diam memanggil sekutunya. Tidak lain adalah Mike, anak orang kaya yang manja dan sahabat karibnya. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Mari kita rayakan bersama. Wow. Hei! Berhenti! Uang! Oh, tentu saja. Kembali dengan Baby Doll dan Simon, staf dengan cepat mengubah sikap mereka. Senyum hangat dari sebelumnya menghilang. Uang Baby Doll yang kusut hanya membuatnya mendapat tiket miskin yang keras. Ew! Area kaya Suzy dan Mike membuka dunia kemewahan. Botol-botol anggur langka berjejer di rak-rak yang elegan, dan meja makan dipenuhi dengan hidangan penutup yang lezat dan mewah. Tempatmu di sana. Di sisi lain, area miskin benar-benar berbeda. Baby Doll dan Simon bingung dengan perabotan lama dan lantai yang berantakan, yang tampak seperti baru saja selamat dari pertempuran. Simon memegang piring yang tampak seperti peninggalan masa lalu yang terlupakan, mungkin membawa bau yang telah lama hilang. Simon! Di sini sangat berdebu. Mari kita bersihkan bersama. Tetapi, kemiskinan yang bersih lebih baik daripada kekayaan yang kotor. Ketidakadilan ini tidak menghentikan antusiasme mereka. Baby Doll dan Simon bertekad untuk mengubah tempat yang terlupakan ini menjadi tempat ulang tahun yang hangat. Dengan kerja keras dan barang-barang yang tampaknya tidak berguna, ruangan itu perlahan menjadi rapi dan bersih. Tapi tunggu dulu. Hanya bersih saja tidak cukup. Mereka harus bekerja keras untuk pesta yang luar biasa. Dengan gembira, mereka memulai langkah berikutnya dengan hati-hati menempelkan piring hologram warna-warni. Apa yang mereka rencanakan dengan barang-barang ini? Dalam waktu singkat, mereka menciptakan bola disko DIY yang memukau, unik dan terjangkau. Mereka tidak berhenti di situ. Mereka dengan hati-hati menghiasi kertas dengan kata-kata dan menggunakan tongkat yang kokoh untuk dekorasi lainnya. Akhirnya, setelah semua usaha mereka, area Pur dipenuhi dengan persahabatan dan ketulusan mereka. Mungkin sederhana, tetapi memiliki nilai yang tak ternilai. Sementara itu, Mike tidak harus berjuang seperti teman-temannya. Dia hanya membuka kotak besar yang misterius. Keajaiban apa yang akan dibawa harta karun ini ke pesta Suzy? Dengan sedikit ledakan, kotak itu berubah menjadi benda-benda menakjubkan. Dari kue lezat hingga poster Suzy yang cantik. Hei, tapi ada sesuatu yang hilang. Pesta ulang tahun tidak lengkap tanpa kue manis. Tanpa menunggu, mereka berdua melompat ke dapur. Mixer berputar, mencampur tepung dan telur. Bahan dasar yang wajib ada. Apa itu? Dalam waktu singkat, adonan siap dibentuk. Baby Doll bekerja keras, menggilas dan menekan. Tetapi hari ini dia tampak agak aneh, membuat bentuk-bentuk aneh.
Simon untuk menunjukkan keahliannya. Setelah kue terbentuk, Baby Doll memasukkannya ke dalam microwave. Kue itu sulit dibentuk, dan setelah beberapa menit yang menegangkan, hasilnya bencana. Setelah usaha yang gagal itu, kue akhirnya keluar. Kedua anak itu dengan hati-hati mengoleskan lapisan gula putih yang halus dan menambahkan hiasan sederhana dengan penuh cinta. Kue ulang tahun yang lucu, penuh dengan persahabatan, sudah siap. Tetapi tanpa mereka sadari, anak-anak kaya di sekitar memperhatikan kue mereka, yang membuat Suzy dan Mike cemburu. Tidak mungkin kita kalah dalam hal dekorasi. Biarkan aku! Kamu suka yang mana? Karena tidak mau menyerah, Mike membawa Suzy ke mesin pemilihan kue. Tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya sampai kue yang menakjubkan muncul. Wow, yang ini cantik sekali. Yang ini kan? Bagus sekali. Itu benar-benar menunjukkan perbedaan kekayaan. Wow. Bagi Suzy, ini hanyalah kue ulang tahun yang kecil, tetapi tampak sebesar kue pernikahan yang mewah. Keduanya merasa bangga dan akhirnya menikmati pesta yang mewah itu. Sementara itu, Baby Doll dan Simon dengan senang hati ikut bersenang-senang. Namun, momen hangat ini menarik perhatian Suzy dan Mike. Mike, kenapa mereka begitu bagus? Biar aku saja. Dilanda rasa cemburu, Mike bergegas ke tempat persembunyian rahasianya dan membukanya lebar-lebar. Untuk merusak pesta ulang tahun Baby Doll, ia memutuskan untuk mengeluarkan senjata besar. Dengan meriam besar ini, satu tembakan saja dapat menghilangkan senyum Baby Doll dan Simon. Api! Peluru dingin itu dapat menghancurkan semua yang telah dibangun Simon dan Baby Doll dengan kerja keras, memicu pertikaian yang tidak adil. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa karma sedang menunggu untuk menghantam mereka dengan keras. Simon, ulang tahunku hancur. Sembunyi, Baby Doll, sembunyi. Tanpa diduga, peluru itu berbalik arah, membuat para pelaku menjadi korban kegilaan mereka sendiri. Seseorang tolong aku! Tolong aku! Seseorang tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Hah? Simon, ayo bantu mereka! Di saat yang berbahaya, Simon dan Baby Doll dengan hati yang berani dan baik hati bergegas menyelamatkan Mike dan Suzy, melupakan semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Kalian berdua baik-baik saja? Hei, kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, teman-teman. Tetapi, terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya.
Mari kita minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi Anda. Tidak apa-apa. Kami tidak marah pada kalian berdua. Tapi, kami merusak pesta ulang tahunmu. Bagaimana kalau kita buat yang baru? Kalian berdua sebaiknya tidak merusak ulang tahun lagi. Pada akhirnya, setelah menghadapi banyak tantangan, Wow! Mike dan Suzy belajar dari kesalahan mereka. Mereka berkumpul untuk mengadakan pesta ulang tahun yang berkesan bagi Baby Doll. Dan mereka memastikan Suzy juga ikut serta, memulai babak baru dalam persahabatan sejati mereka. Sebagai gadis miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk dikendarai, kehidupan Baby Doll hanyalah serangkaian hari yang berulang, memungut sisa-sisa makanan untuk hidup. Gadis malang. Hanya mereka yang pernah mengalami kemiskinan yang dapat memahami betapa buruknya hal itu. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bagus, dan terkadang bahkan tidak cukup makanan untuk dimakan. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi Baby Doll. Saya kecacat bisa melakukan apapun hari ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika dia tidak menemukan apapun, dia mungkin harus kelaparan sepanjang hari. Wow! Tanpa kehilangan harapan, dia mengejar bercak itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Namun, tampaknya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia tidak menemukan apapun, bahkan sedikit pun keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hai, tunggu! Skuter saya! Hentikan! Skuter saya! Berhenti! Halo! Itu menyakitkan! Seolah keadaan belum cukup buruk, sebuah kecelakaan membuat Baby Doll dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Semua oke. Tagihanmu mana? Hah? Beri aku waktu sebentar. Biaya rumah sakit menjadi beban berat bagi Baby Doll. Di mana dia bisa mendapatkan uang sekarang? Saya tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Ya. Uang habis kurungan. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Cepat lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, dokter. Saya benar-benar tidak punya uang. Pergi ke polisi? Tidak, tidak. Kumohon, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, jangan tangkap aku. Tolong lepaskan aku, dokter. Pergi, keluar dari sini. Aku benar-benar memohon padamu. Dokter, gawat darurat. Baiklah, saya datang. Jangan bergerak, mengerti? Ya, maaf. Harap berhati-hati. Anak orang kaya. Kakiku sakit sekali. Gadis kaya raya. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sakit tanpa uang. Tetapi Baby Doll tidak punya sepeser pun. Namun, meskipun dia tidak punya apa-apa, orang-orang di sekitarnya punya. Sakit, dokter! Pernahkah Anda mendengar pepatah? Keputusasaan berujung pada kejahatan? Pepatah itu sangat cocok dengan situasi Baby Doll. Dia selalu menjadi gadis yang jujur, tetapi keadaan yang sulit memaksanya untuk memiliki pikiran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di mana kacamataku?
Saat dia masih bingung harus mulai dari mana, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Di mana kacamataku? Biar saya bantu Anda duduk. Ini kacamatamu. Terima kasih banyak. Ini tongkatmu. Untuk keluar dari kemiskinan tanpa peduli dengan perjuangan orang lain, Baby Doll perlahan melangkah ke jalan yang salah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, gadis kecil. Ouch! Tenang saja. Semuanya sudah selesai. Suzy yang kaya dan Rio yang mencolok adalah target Baby Doll. Baginya, mereka adalah penyelamat yang dapat membantunya membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah hidup benar-benar adil? Sementara Baby Doll menderita dalam kemiskinan, beberapa anak hidup dalam kemewahan, tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesulitan. Beberapa bahkan mungkin tidak tahu cara mengeja kata miskin. Ouch! Sakit sekali. Sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Apa yang salah denganmu? Aku buta. Saya tidak bisa melihat. Coba lihat. Oh, saya buta. Sakit sekali. Tolong aku, tolong. Sakit sekali. Biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Ya. Ouch! Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku ingin akan mengambilkannya untukmu. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya, Suzy dan Rio tidak bersikap sombong atau meremehkan Baby Doll. Sebaliknya, mereka dengan baik hati merawatnya meskipun kaki mereka sendiri terluka. Namun, Baby Doll tidak punya waktu untuk memikirkan kebaikan mereka. Dia terlalu fokus pada perhiasan dan aksesori mahal yang mereka kenakan. Berpura-pura buta untuk menipu orang-orang baik hati, Baby Doll dengan cepat menurunkan kewaspadaan mereka. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Ouch! Sisi buruk dari melakukan sesuatu secara diam-diam adalah bahwa semuanya harus dilakukan dalam diam, bahkan saat menahan rasa sakit. Namun itu tidak masalah. Setidaknya Baby Doll sekarang memiliki perhiasan berharga yang tidak pernah berani dia impikan. Namun, begitu keserakahan bangkit, sulit untuk memuaskannya. Baby Doll tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia ingin lebih. Dan tentu saja, masih ada satu target lagi yang tersisa. Rio! Dia mungkin kekurangan uang, tetapi dia punya banyak trik. Apakah dia akan berhasil semudah yang dia lakukan dengan Suzy? Ini camilanmu. Lagi ngapain? Oh, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari berpelukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sepertinya Rio lah yang seharusnya berterima kasih jika Baby Doll memutuskan untuk mengampuni dia. Tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Sampai jumpa.
baik-baik saja? Apakah Anda memiliki masalah? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi duluan. Hei, ini susumu. Jika tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mungkin Baby Doll bisa memiliki persahabatan yang indah dengan kedua anak orang kaya itu. Lakukan secara perlahan. Aku pergi sekarang. Hei, Anda lupa tongkat Anda? Ya. Terima kasih. hei, Bagaimana orang buta dapat melihat semua ini? Mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apakah Baby Doll akan tertangkap? Saya buta. Tidak ada orang buta yang dapat menangkap sesuatu dengan begitu tepat. Suzy dan Rio telah menemukan detail kuncinya. hei, Hentikan! Kebenaran telah terungkap. Baby Doll telah tertangkap. Kali ini, bahkan takdir pun tidak dapat menyelamatkannya. Kamu pura-pura buta! Mustahil. Lalu cobalah melepas kacamatamu. Biarkan aku. Oh, tidak! Apakah kamu dapat melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apapun. Nomor berapa ini? I tidak lagi melihat apa-apa. Bisakah Anda melihat ini? Itu emas kan? Hei, aku mengerti. Hei, Hai, gadis. aku. Hei, Hentikan. kamu pencuri. Kembalikan perhiasan kami. Itu benar. Berhenti di sini. Cepatlah dan berhenti. Gadis kecil, bisakah kau mendengarku? Kembalikan emasku. Kembalikan emasku. Hentikan. Ouch. Kamu benar seorang pencuri. Beraninya kau berpura-pura buta untuk menipu kami? Saya. Bawa dia ke kantor polisi. Itu benar. Tidak. Lihat, semuanya. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi saya melakukan ini. Tapi kenapa kalau melakukan itu? Aku tidak ingin mengambil uangmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kesulitan harus diatasi dengan kekuatan sendiri. Apapun keadaannya, mencuri selalu salah. Baiklah, bangun. Ya, Mungkin hal yang paling beruntung bagi Baby Doll adalah bertemu dengan orang-orang yang baik hati seperti Suzy dan Rio. Biarkan saya membantu Anda membayar tagihan rumah sakit Anda. ini. Ambillah ini. Aku memberikannya kepadamu untuk membayar tagihan rumah sakitmu. Tapi, kamu janji nggak akan berurusan lagi? Ingat itu. Terima kasih kalian berdua. Kalian baik sekali. Aku janji tidak akan mencuri lagi mulai sekarang. Dengan demikian, orang-orang dari dunia yang berbeda telah menjadi teman baik. Sepeda reyot itu berjuang di bawah terik matahari musim panas sambil menggendong Baby Doll, gadis kurus dan miskin yang bekerja keras mengumpulkan sisa-sisa makanan untuk makan siang. Gadis miskin. Meskipun hidup sulit, ia selalu menemukan cara untuk menciptakan kegembiraan bagi dirinya sendiri, membantu meringankan kesulitannya sehari-hari. Kami membeli banyak barang hari ini. Gadis kaya raya.
Sekilas, Anda dapat dengan mudah mengetahui bahwa kedua gadis ini adalah Suzy dan Kate. Hei, ayo cari tempat lain untuk berbelanja. Gadis kaya raya. Oke. Tampaknya hidup mereka tidak akan pernah bertemu, tetapi kejutan selalu bisa terjadi. Hah? Oh tidak, kalian bergerak sekarang. Tidak, hentikan. Tidak, berhenti, hentikan, keluar. Pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan mereka akan dipenuhi dengan tantangan dan pasang surut. Ouch, itu menyakitkan. Sakit, minggir sana. Minggir sana. Sakit, minggir. Beraninya kau. Sakit. Apa yang baunya begitu busuk? Ouch, sakit. Ouch, kakiku sakit. Dan pertemuan itu berakhir dengan 3 kaki patah. Kakiku. Tolong aku. Keadaan darurat. Sebuah ambulans bergegas membawa ketiga gadis itu ke rumah sakit. Namun, ini hanyalah awal dari serangkaian masalah yang panjang. Katakan satu kata lagi. Kau kira aku akan membiarkanmu? Ouch! Keadaan darurat. Oh, Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ouch! Itu menyakitkan. Dokter. Saat mereka memasuki rumah sakit, gadis-gadis itu tidak tahu apa yang menanti mereka. Ouch! Dokter! Selamatkan aku! Darurat! Selamatkan aku! tunggu. Perawat! Periksa kami! Periksa aku! Ouch! Segera hadir. Lewat sini. Terima kasih! Tidak ada yang suka pergi ke rumah sakit dan mudah untuk mengetahui alasannya. Rumah sakit itu kacau, dipenuhi dengan berbagai macam pasien dan situasi yang tidak terduga. Namun, para dokter dan perawat tampaknya hanya peduli pada orang kaya, seperti Suzy dan Kate. Sementara gadis malang itu, Baby Doll, berjuang sendirian. Dia harus mengurus dirinya sendiri dan menghadapi tatapan menghakimi dari orang lain yang menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Ouch! Senang melayani Anda. Oh? Di sana. Ketidakadilan ini meluas dari lorong hingga kamar pasien. Baby Doll diberi tempat tidur rumah sakit tua yang sederhana, Ouch! yang dipenuhi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun. Jadi, sekarang mari kita periksa. Ya ampun. Kate adalah orang pertama yang diperiksa oleh dokter. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oh. Itu rusak. Tapi jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Sebagai gadis yang selalu bersinar seperti perak, ia pantas mendapatkan perawatan khusus. Tanpa ragu, dokter itu mengeluarkan sepotong perak murni dan dengan hati-hati membuat perban berkilau khusus untuknya. Dibalut dengan perak mengilap, sungguh merupakan sentuhan kemewahan.
Selesai. Dengan perawatan ini, dokter itu benar-benar pantas mendapatkan hadiah yang bagus. Kate membuka kopernya, memperlihatkan batangan perak mengilap yang membuat mata dokter itu berbinar. Dokter! Periksa saya juga! Oke, segera hadir. Selanjutnya adalah Suzy, yang memiliki begitu banyak uang, sehingga bahkan mesin kasir pun tidak dapat menampungnya. Dengan kekayaannya yang luar biasa, dokter itu harus menggunakan perawatan modern terbaik agar sesuai dengan statusnya. Ya ampun, itu terlihat mengerikan. Jangan khawatir, aku paham. Bagaimana dengan ini? Tidak! Tidak. Hah? Bagaimana dengan ini? Tidak! Kalau yang ini... Yang ini cantik. Bahkan para pemerannya pun bergaya. Hanya hak istimewa khusus bagi orang kaya. Dokter itu dengan hati-hati menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan perban emas yang elegan sekaligus trendy. Wow! Setelah perawatan yang begitu hati-hati, Suzy pasti punya cara khusus untuk mengucapkan terima kasih. Apa yang ada di dalam koper emas yang cerah itu? Dokter! Saya juga. Tunggu giliran Anda. Setelah menunggu setengah hari, akhirnya giliran baby doll. Di mana lukanya? Coba aku lihat. Namun, saat dokter itu menoleh ke arah baby doll, senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan di dahi. Sangat menjijikkan. Ouch! 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 Itu menyakitkan! Ouch! 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 Terluka! Kaki patah. Apakah seperti ini seharusnya seorang dokter bersikap terhadap pasiennya? Ambil itu. Ouch! Perban itu. Dokter! Ouch! Ah! Kau di sana. Kau di sana. Ouch! Kau di sana. Kau di sana. Semua sudah selesai. Bayar. Oh, tunggu sebentar. Apa yang diharapkan dokter dari baby doll? Di sini. Bagi dokter, itu hanya 2 koin. Tidak perlu dikhawatirkan. Namun bagi baby doll, itu adalah harta yang telah ia simpan sejak lama. Selamat tinggal. Orang desa. Hei, siapa yang kau panggil orang desa? Anda jelas. Oh, tidak. Ouch. Hei, itu terlalu berlebihan. Aku tidak dapat menerimanya. Anda akan membayarnya untuk ini. Jangan dorong, kami akan memberimu pelajaran. Kamu merasa tangguh? Kami takut padamu. Datanglah pada kami. Ayo, ayo bertarung. Aku tidak takut. Saat ayah kedua gadis itu masih berdebat dengan keras, tiba-tiba seorang pasien yang tampak garang masuk, mengubah suasana dengan segera. Bayar. Dengan tatapannya yang tajam, lebih baik tidak terlibat dengannya, atau masalah mungkin akan menyusul. Ayolah, aku tidak takut. Aku tidak takut. Beraninya kau? Kau pecundang yang malang dan jelek. Menjadi kaya membuat Anda lebih baik? Anda ingin mencari masalah, bukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu pecundang yang malang dan jelek. Anda akan membayar untuk ini. Wow! Anda akan melihat apa yang dapat saya lakukan. Aku akan segera kaya. Ayo, kalau begitu,
Ayo bertarung. Saya tidak Ia takut. tampak garang dan rakus, mengincar kekayaan Kate dan Suzy yang sangat besar. Sekarang apa? Kau mau berkelahi? Kau mau cari masalah? Mencari apa? Namun sebelum melakukan apapun, ia memiliki pekerjaan yang lebih penting, menyingkirkan kamera-kamera yang menyebalkan itu terlebih dahulu. Hei! Jadi, perampok itu masuk ke ruangan itu, seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keyakinan dan bahaya. Kamu pikir kamu siapa? Bertingkah so hebat? Ayolah. Hei! Berikan aku perhiasannya. Tidak, aku tidak akan pernah. Tidak akan memberikannya. Tidak akan memberikannya. Baiklah, saya akan mengambilnya sendiri. Biarkan aku pergi. Hah? Baby doll, tolong aku. Kehadirannya membuat Baby Doll melupakan semua kekhawatiran dan masalahnya. Hei, kamu di sana? Anda tidak bisa menyakiti orang. Ya, benar. Bocah cilik. Ouch. Anda. Ia melirik Baby Doll, menatapnya dengan dingin dari atas ke bawah. Seorang gadis kecil berjabat tangan dengan kaki yang diperban. Jelas, di matanya, ia sama sekali bukan ancaman. Namun, tidak peduli seberapa tangguh penampilannya, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan dikalahkan oleh bau yang terlalu kuat untuk dihirup. Anda tidak akan pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Anda. Kau mempermainkanku. Tidak. Ambillah ini. Sekali lagi, bau itu muncul, menolak untuk memaafkan pencuri yang kejam itu. Jika ini adalah sejenis asap racun, itu pasti sangat berbahaya. Membantu. Kalian berdua, tolong aku. Sekaranglah saatnya untuk bersatu untuk menciptakan kekuatan. Suzy dan Kate yang pernah menghadapi Baby Doll bergabung dengannya untuk melawan perampok jahat itu, membuatnya membayar atas tindakannya. Itu adalah akhir yang pantas bagi pencuri yang tamak itu. Pelajaran ini akan menghantuinya seumur hidup, membuatnya takut selamanya. Luar biasa. Aku juga minta maaf merendahkanmu sebelumnya. Saya juga minta maaf karena berpikiran buruk tentang Anda. Tidak apa-apa, kalian berdua aman, itu bagus. Juga, maaf bertabrakan dengan kalian berdua. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kita berteman, oke? Melalui semua itu, mereka mulai saling memahami dan menjadi sahabat sejati. Karena pada akhirnya, tidak masalah apakah Anda kaya atau miskin. Hal yang paling berharga adalah ketulusan. Langitnya biru, awannya putih, dan matahari bersinar. Cuaca yang sempurna untuk pergi ke spa, bukan untuk mengais-ngais sampah, Baby Doll. Gadis miskin. Baby Doll adalah gadis kecil yang baik dan menggemaskan, tetapi dia sangat miskin.
Dia bahkan tidak mau melepaskan kaleng soda kosong yang dibuang oleh seseorang di jalan. Dia mengejar kaleng itu seolah-olah itu adalah penyelamatnya. Berhasil! Kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Namun kegembiraannya hanya disambut dengan tatapan jijik dari orang yang lewat. Terima kasih banyak, Nona. Oh, Jelek sekali! apa? Setelah melontarkan beberapa kata kasar, seorang wanita dengan cepat menghilang dari pandangan baby doll. Namun, ucapannya yang kejam tetap ada. Oh, tidak. Itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah kebenaran. Tanpa berpikir, baby doll membuang tisu yang dipegangnya. Tanpa ia sadari, keberuntungan akan segera berpihak padanya. Hei, Nona. Nona, maafkan aku. Bebas? Begitu ia meraih tiket, pikirannya telah melayang ke spa mewah bintang 5. Waktunya bersantai. Kedatangannya dengan membawa voucher membuat staf spa terkejut dan bingung. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi jijik dan mencemooh. Apakah dia benar-benar diharapkan untuk melayani tamu yang kotor dan bau seperti itu? Wow! Berikan aku tiket. Cowok kaya! Hei, saya di sini duluan. Jadi, bagaimana jika Anda... Lihat, apa? Hei, saya di sini duluan. Mata karyawan spa itu berbinar begitu melihat uang tunai di tangan Mike. Lihat ini, gadis malang yang jorok. Berikan saya tiket VIP Super. Bintang sesungguhnya hari itu, Sarah yang sangat kaya, akhirnya tiba. Gadis kaya giga. Oke. Pelanggan selalu benar, dan saat seorang VIP berbicara, staf harus patuh. Oh, sangat mewah. Kamu terlihat begitu elegan. Terima kasih. Tempat seperti ini tidak cocok untukmu, gadis malang. Hei, itu sangat kasar kalau begitu. Penampilan baby doll yang lusuh membuat Sarah mual. Hanya dengan menjentikan jarinya, seorang pria jangkung, berotot, dan bersih, tidak bau muncul. Siap untuk memberi pelajaran kejam kepada baby doll atas namanya. Ya ampun. Hentikan, hentikan. Setelah melakukan lelucon kejamnya, pengawal itu kembali ke sisi Sarah dengan seringai puas. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menikmati hari spa mereka.
dan Mike dengan bersemangat melangkah ke area spa mewah. Mike sudah berbaring, menunggu layanan, sementara Sarah bersantai dengan nyaman di sofa yang elegan. Hai. Sambil tertawa bersama, Baby Doll dengan malu-malu masuk. Mungkin ini pertama kalinya dia berada di tempat yang semewah itu. Hei, tempatmu di sana. Hah? Namun, tempat mewah itu tidak diperuntukkan baginya. Tempat Baby Doll berada di sudut kumuh dan berdebu yang dipenuhi sarang laba-laba. Gadis malang. Seorang VIP super pantas mendapatkan layanan terbaik. Bahkan bak rendam kaki berlapis emas dan harganya selangit. Ini benar-benar kemewahan. Hei, aku juga sudah beli tiket. Oke. Aku akan melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Bahkan seorang raja pun tidak akan dimanja seperti Mike saat itu. Meskipun tidak selevel dengan Sarah, ia masih mampu membeli rendaman kaki yang mahal. Hei, aku juga punya tiket. Hei! Hei! Oke, tunggu sebentar. Setelah memohon tanpa henti, staf akhirnya menyerah dan dengan enggan mengalihkan perhatian mereka ke Baby Doll. Lepaskan dirimu. Baby Doll melepas kaus kakinya dan mencelupkan kakinya ke dalam bak mandi, mencoba menyesuaikan diri. Meskipun ia hanya bisa merendam 2 jempol kakinya, itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya yang malang. Sementara itu, staf menyiapkan masker wajah alami yang terbuat dari telur dan sayuran hijau. Kedengarannya mewah, tetapi sebenarnya itu hanyalah alternatif murah yang digunakan untuk orang miskin seperti Baby Doll. Selesai. Dan tada, masker yang sempurna untuk kelas bawah sudah siap. Semua sudah selesai. Layanan gratis hanya menyediakan sedikit, tetapi itu tidak masalah. Baby Doll sudah merasa puas. Dia belum pernah merasa begitu bersih dan cantik sebelumnya. Bahkan buah-buahan pun disajikan langsung ke tempat duduk mereka. Bahkan, Terima kasih. Sarah yang pemilih dan berkelas akan memberi peringkat layanan ini 5 bintang. Lihat saja buah anggur yang montok dan berair itu. Bahkan si Baby Doll yang malang berharap ia dapat menikmatinya sekali saja dalam Kau hidupnya. sangat menginginkannya. Aku tidak. Ambillah. Layak untuk Anda. Namun, kebahagiaan tidak pernah bertahan lama. Lucy, si gangster yang galak dan pemarah, dengan cepat mengakhiri semua tawa di spa. Sepertinya ia sudah lama tidak bersantai, karena hari ini amarahnya berada di level yang lain. Go! Layani aku sekarang! Kau, minggir dari hadapanku! Energi agresif Lucy memaksa pengawal Sarah untuk melompat masuk.
Namun, sebelum ia sempat bersiap, ia sudah kalah. Hanya dalam sekejap, Lucy menjatuhkannya sebelum ia sempat bereaksi. Kau! Minggir dari hadapanku! Hei! Mereka nggak mau! Ya kamulah! Mereka bilang uang bisa menyelesaikan segalanya, tetapi ternyata tidak dalam kasus ini. Apakah kamu mempermainkanku? Oh tidak, Mike dan Sarah dalam bahaya besar. Ya! Berhentilah menindas orang lain. Dasar bocah nakal! Kau mau cari masalah ya? Ya! Ya! Kalian berdua tunggu aku. Iya. Minggir. Iya. Kalian berdua, tolong aku. Anda. Iya. Ouch. Ouch. Sepertinya gangster ganas Lucy baru saja menerima pijatan paling menenangkan yang pernah ada. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Kamu benar-benar hebat. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Tidak apa-apa. Tapi kami minta maaf atas perlakuan kami sebelumnya, Baby Doll. Tidak apa-apa. Aku tidak marah pada kalian berdua. Jadi mulai sekarang, mari kita berteman. Ini, aku memberimu kipasku. Terima kasih banyak. Dan begitu saja, persahabatan yang indah pun lahir.